Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran, kelas 2. Bertemu lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring yang pertama, yaitu kita akan lanjut pada pendalaman materi tema 5 subtema 3. Pendalaman materi tema 5 pengalamanku. Kita masuk ke subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KT 3.6 dan 4.6. Pembelajaran pertama, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Masih ingatkah kamu? Ungkapan permintaan maaf. Ya, ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Diingat kembali ya, Pak Guru hanya mengulang biar kamu ingat. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Nah, ini sudah Pak Guru ulang-ulang kembali biar kamu ingat ya. Ya. Sekarang nanti di halaman 50 ada contoh bacaan atau cerita. Di situ nanti ada soal tentang ungkapan permintaan maaf. Nanti bisa dikerjakan ya. Masuk pada muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu perbandingan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjang harus sama. Dilihat di sini panjang bambu diukur panjangnya yaitu 2 meter. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Jika Pak Guru dekatkan ini, ya di sini 2 meter tulisannya ya, sama dengan 200 cm. Jadi untuk mengurutkan suatu panjang benda itu yang pertama satuan panjangnya harus sama semua. Jika pakai meter harus pakai meter semua. Jika pakai sentimeter berarti harus dijadikan 1 cm semua. Kemudian panjang pita, di sini panjang pita diukur pakai meteran, yaitu panjangnya 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Dilihat, ini Pak Guru perbesar, biar jelas. Ini panjang pita tersebut, yang warna biru ini pitanya adalah 100 cm. Sama dengan 1 meter. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm ya sama dengan 1 meter. Kemudian contoh berikutnya panjang tali rapia. Di sini tali rapia ditarik pakai penggaris sret. Nah, panjangnya adalah 180 cm. Nah, kalau 180 cm dijadikan meter kan 1 meter 80 cm. Karena di sini panjang tali rapianya tidak genap ya, 1 meter 80 cm. Ya kita jadikan satuannya biar sama yaitu cm semua. Tadi 100 cm, 200 cm dan 180 cm. Nah, panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm atau cm adalah sebagai berikut. Tadi panjang tali rapiahnya adalah 180 cm.
Panjang pitanya adalah 100 cm. Panjang bambunya yaitu 200 cm. Jadi antara tali rapia, pita, dan bambu itu mana yang lebih panjang dan mana yang pendek. Nah, kita lihat. Tali rapia lebih panjang dari pita. Tali rapia 180. Pita berapa? 100. Berarti ini benar. Ya, karena tali rapia lebih panjang dari tali pita. Tali rapia 180, pitanya 100. Yang kedua, tali rapia lebih pendek dari bambu. Kenapa? Karena rapia hanya 180 cm. Sedangkan bambu adalah 200 cm. Ya, jadi tali rapia lebih pendek dari bambu. Jadi urutan mana benda terpanjang adalah yang paling panjang dimulai dari bambu, tali rapia, kemudian baru pita. Berarti panjang benda yang paling panjang di antara ketiga benda ini, yang paling panjang adalah bambu. Yang kedua, tali rapia. Ini ya. Yang ketiga adalah pita. Jadi kalau ada tiga benda seperti ini, jika ada pertanyaan yang paling panjang adalah berarti ini bambu. Yang paling pendek adalah pita. Yang di tengah-tengah adalah tali rapia. Jelas ya sampai sini? Untuk membandingkan sebuah panjang benda, jika satuannya berbeda, kita samakan satuannya. Satuan itu ini, satuannya ini belakang. Jika ada sentimeter dan meter, sentimeter, kita samakan jadi sentimeter semua. Ya, jadi untuk membandingkannya lebih mudah. Jika ini pakai 1 M, kan bingung. Ini 100 cm, ini 1 M. Nanti yang tidak paham akan bingung. Sekarang masuk ke muatan SBTP KD 3.3 dan 4.3, yaitu mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerakan sehari-hari. Nah, di sini ada siapa ini? Ini ada Mas Hafiz, ya. Mas Hafiz sedang apa ini? Oh, Mas Hafiz sedang memperagakan gerakan mencangkul tanah. Ini Mas Yo sedang apa? Sedang gerakan menimba air. Kemudian ini siapa ini? Mas Fadli ini. Mas Fadli sedang apa? Mas Fadli sedang mendorong meja ya, sedang mendorong meja ya. Ini gambarnya. Ini gampang ya, kamu tinggal dilihat gambarnya. Gambar itu sedang apa ya? Insya Allah bisa semua untuk yang ini ya. Cuma melihat gambar, itu gambarnya sedang apa. Kemudian pada pembelajaran kedua bahasa Indonesia masih di KD 3.6 dan 4.6, yaitu percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Ada 5. Yang pertama, 1. Mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Ya. Yang pertama kamu mencermati ya seluruh isi cerita yang dibaca. Yang kedua, setelah mencermati, kamu mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Ya. Setelah mencermati, yang kedua itu kamu mencatat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Yang ketiga, mencermati lagi tokoh yang mengucapkan permintaan maaf
itu siapa? Nah, kamu cermati, diperhatikan di situ. Yang mencermati ya, kamu cermati, diperhatikan dibacaannya. Oh, tokoh yang mengucapkan permintaan maaf itu siapa? Yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Kamu cari alasannya tokoh itu meminta maaf, itu alasannya apa? Di cerita diperhatikan, oh alasannya karena apa ya. Nanti kamu kalau ada teks cerita ya diperhatikan teksnya, dicermati ya. Yang kelima, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Ya, siapa yang dimintain maaf? Ya, ini ada 5. Kamu harus hafal. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Lanjut ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Ya, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan yang terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Nih, harus diterima bersama. Nah, jadi musyawarah itu keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Di sini contoh pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu menentukan kelompok dalam permainan. Kalau pelajaran sebelumnya di sekolah, sila keempat di sekolah yaitu memilih ketua kelas. Itu musyawarah dalam memilih ketua kelas. Itu contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Nah, kalau di rumah, tempat bermain, berarti menentukan kelompok dalam permainan. Ya, itu salah satu pengamalan sila keempat ya di dalam bermain ya. Dalam bermain menentukan kelompok itu salah satu contoh pengamalan sila keempat. Bermusyawarah. Nah, di sini ada Mas Hafiz, Mas Yo, sama Mas Fadli nih sedang bermain, mau menentukan kelompok bermain. Terima kasih untuk hari ini Pak Guru, cukupkan pembelajarannya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Selanjutnya nanti silakan dikerjakan tugasnya yang ada di pulpena. Selanjutnya anak-anak silakan kerjakan latihan soal di pulpena 2C. Yang dikerjakan yang pertama, ayo berlatih halaman 50. Anak-anak kerjakan di buku tugas ya. Di buku tugas ditulis jawaban halaman 50. Kemudian yang kedua, halaman 51 sampai 52 juga dikerjakan di buku tugas. Ditulisin ya, jawaban halaman 51 sampai 52. Yang ketiga, halaman 54 sampai 55 juga dikerjakan di buku tugas. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Tetap semangat walaupun belajarnya di rumah hanya melalui YouTube ya, menyimak video dari Pak Dedi. Tetap semangat, jangan malas belajar ya. Semoga anak-anak paham dan menjadi anak yang soleh.
pandai dan berilmu. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.